Halo, Assalamualaikum Piknikers. Ketemu lagi di channel Piknik ID. Piknikers masih ingat dengan Kopi Tubing ya, salah satu resto atau coffee shop yang dulu sempat populer, sempat viral, sempat booming. Nah, kemarin pas libur panjang Maulid Nabi yang waktu macet horor di puncak itu, nah kita memilih untuk pergi ke Kopi Tubing. Kita pengen lihat seperti apa suasana baru di Kopi Tubing Bogor ini, yang mana ternyata sudah cukup banyak ya perkembangan yang ada di Kopi Tubing ini. Ini merupakan kali pertama kita ke Kopi Tubing ini ya, Piknikers ya. Piknikers bisa lihat di map itu jaraknya 72 km dengan waktu tempuh 2,5 jam ya. Tapi kenyataannya berbeda ya, Piknikers ya. Piknikers bisa lihat di map ini semuanya biru ya, nggak ada yang merah. Memang ada yang macet, tapi di map nggak kelihatan karena macetnya itu nggak begitu panjang ya. Tepatnya nanti di Pasar Ciampea. Tapi jarak tempuhnya itu aktualnya itu 5 jam lebih. Kita dari rumah sekitar jam 11 siang, nyampe di Kopi Tubing ini hampir setengah 5. Piknikers bisa bayangin ya. Itu udah kayak perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Bandung aja kayaknya nggak nyampe segitu ya. Kita bingung juga kemarin kok bisa selama ini gitu. Padahal kita di jalanan itu lancar. Kecepatannya kecepatan standar ya di jalanan umum gitu. Tapi akhirnya kita sampai juga di Kopi Tubing dengan perjuangan yang lumayan ya. Nah, ini titik macet pertama ya. Ini di Pasar Ciampea. Di sini macetnya cukup lama ya. Hampir setengah jam kita stuck di sini. Kemudian ini nyampe di kawasan Kopi Tubingnya macet lagi nih, lebih parah lagi macetnya. Ini karena jalanannya yang sempit ya. Ini Piknikers bisa lihat di depan itu persimpangan ke Kopi Tubing sebelah kanan ya, yang ada panahnya. Nah, kita di sini aja kayaknya juga lebih dari 30 menit Piknikers. Setelah kita nyampe di depan ini baru ketahuan ternyata macetnya karena kurang adanya koordinasi ya. Ini seperti bapak-bapak barusan nih, dia sarankan kita ke kiri ke atas. Kita disarankan parkirnya di atas. Untung kita nggak ikutin sarannya ya, karena kalau kita ke atas itu jalannya ternyata masih jauh ke bawah. Padahal kita bawa baby ya, kita bawa stroller walaupun kawasannya itu nggak friendly atau nggak stroller friendly gitu ya. Dan akhirnya kita putuskan masuk aja, bablas masuk dan kayak gini nih jalanannya. Kurang koordinasi ya, harusnya kan di bagian pintu masuk dan di bagian bawah itu ada ini ya petugas yang info nih ada mobil masuk, kemudian stop ya mobil yang mau keluar, sehingga jalanannya lancar. Nggak kayak gini, ini jalanannya sempit tapi kita papasan sama mobil yang demikian banyak nih ya, jadi kita harus banyak sabar ya kalau ketemu kondisi kayak gini. Nah, setelah kita lepas dari kemacetan yang bikin stres ini ya, akhirnya kita sampai di kawasan Kopi Tubingnya. Nah, itu dia ada di bawah sana ya, Piknikers, bisa kelihatan tulisan Kopi Tubingnya ya. Untuk parkirannya ada di atas ya. Ada di sebelah kiri ya, di tanda panah ini yang ada petugas yang dada-dada nih. Mereka dada-dada artinya mereka ngasih tahu bahwa parkirannya penuh, jadi kita harus ke atas. Nah, ini tanjakannya aslinya ini curam banget ya, Piknikers ya. Bagi Piknikers yang belum mahir bawa mobil, nggak disarankan ke atas ini, karena ini banyak banget nih mobil yang mundur nih, kayak mobil di depan kita ini dia mundur nih karena nggak kuat nanjak. Jadi kita langsung melipir aja nih ke parkirannya. Dan alhamdulillah kita langsung dapat spot parkir yang nggak begitu susah ya, karena tempat parkirannya di tebing ya. Piknikers bisa lihat ini tebing yang memang kayaknya sengaja dibikin buat parkiran, tapi agak ngeri juga ya kalau hujan di sini nih longsor gitu loh. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan dan mendebarkan sekaligus bikin stres ya, kita sampai di Kopi Tubingnya, kita turun ke bawah. Seperti yang Pikniker tahu ya, Kopi Tubing ini terdiri dari 2 area ya. Jadi ada area cafe dan resto di bagian bawah yang saat ini kita berkunjung. Kemudian satu lagi ada area kayak ada ini loh, zoo, mini zoo. Kemudian ada kolam renangnya di bagian kanan atau bagian atas. Kita nggak sempat ke sana, kenapa? Ya kita nyampenya aja udah hampir jam 5. Jadi
boro-boro ya kita bisa ke atas sana, dan kondisinya juga sangat padat ya. Jadi kita karena lapar nih dari siang belum makan, kita putuskan langsung pesan makan siang aja nih di cafe atau resto yang ada di bagian bawah sini. Sambil nunggu pesanan makanan kita nyampe, kita muter-muter ya, lihat pemandangannya, lihat fasilitas apa aja yang ada di Kopi Tubing Bogor ini. Nah, ini adalah salah satu fasilitas unggulan ya, atau salah satu fasilitas utama di Kopi Tubing Bogor ya. Jadi kita bisa main river tubing ya. Jadi kayak arung jeram ya, pakai ban kayak gini nih. Jadi kita sewa bannya, kita juga sewa pakaian safety-nya ya. Ini jam operasionalnya. Jadi piknikers harap perhatikan ya, biar pas nyampe sini nggak tutup gitu loh. Karena kita nyampe kemarin itu udah tutup ya, nyampenya jam 5 ya, jadi udah tutup. Jadi kita nggak bisa main river tubing ini. Untuk area restonya atau tempat makan ya, itu banyak ya. Selain di resto pas kita masuk pertama, ini juga ada di bagian bawah ya, paling ujung bawah, dekat musola, ada 2 resto juga. Jadi piknikers kalau kehabisan atau nggak kebagian tempat di atas bisa ke bawah. Nah, ini musolanya, dan pas kita mau sholat airnya juga mati. Jadi komplit ya piknikers ya. Kayaknya ini masukan ya buat manajemen Kopi Tubing. Kalau lagi long weekend ya, pengunjungnya lagi membludak, sebaiknya diperhatikan ya. Pertama tadi akses keluar masuk ya dari Kopi Tubing ke persimpangan yang di atas itu. Kemudian ya fasilitas kayak air di musola yang mati gitu ya. Kemudian pas kita order makanan juga mayoritas makanannya udah sold out, udah habis ya. Padahal kan kita kesini mau makan-makan. Udah 5 jam ya dari Jakarta, nyampe sini makanannya pada habis. Akhirnya kita pesan yang ada aja. Kalau untuk suasananya di sini enak ya piknikers ya, adem karena berada di lembah. Kemudian banyak juga yang anak-anak, bocah-bocah main air. Tapi ini ya, diharapkan kalau main air kayak gini ya di sungai ya, kalau lagi musim hujan hati-hati ya. Karena kan kita nggak tahu nih di hulu sungainya itu hujan gede atau enggak. Karena kalau hujan gede dikhawatirkan ya air gede dari atas. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi kalau main river tubing atau main-main di sungai itu kalau lagi musim hujan harus lebih ekstra waspada aja ya. Ini suasana maghrib ya. Jadi kita nyampe nggak berapa lama itu udah langsung maghrib aja. Suasananya masih rame ya. Jadi dari restoran di depan sampai di resto paling belakang semuanya masih full ya sampai malam. Nah, ini suasana malamnya, semakin malam lampunya juga semakin cantik ya. Jadi kalau piknikers mau foto-foto juga bagus nih dengan suasana lampu-lampu di pematang sawah seperti ini. Karena hari udah malam ya, dan kita juga bawa bayi ya piknikers, kita putuskan habis maghrib kita langsung balik aja. Kita menuju ke parkiran, dan piknikers bisa lihat ya parkirannya seperti ini di turunan curam ya. Jadi harus ekstra hati-hati, ekstra mobilnya juga harus ini ya dalam kondisi yang fit, kondisi yang prima, karena tanjakannya di sini begitu cukup curam ya. Nah, ini pas pulang lagi-lagi macet lagi nih pas kita nyampe di pasar Ciampea, dan nyampe di rumah juga jam 11 malam. Jadi 12 jam pas ya, jam 11 siang dari rumah, nyampe lagi di rumah jam 11 malam. Baik piknikers, demikian video singkat kita staycation di Kopi Tubing Bogor. Semoga ini ya memberi inspirasi bagi piknikers kemana nih liburan atau healing yang enak nih di sekitaran Jakarta. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Piknik ID ya, biar kita semakin semangat lagi nih bikin kontennya. Wassalamualaikum piknikers.